Dulur ya, ini tak ambilkan berita dari hari Kamis tanggal 3 November. Ini melihat kondisi korban luka-luka tragedi Kanjuruhan ya, bagian 1 ya, bagian satunya ini Kanjuruhan ya. Ini tak bacakan Nur ya, nanti tak kasih tanggapan dan saya kasih solusi ya, ya himbauan lah, kalau mau, kalau enggak mau enggak apa-apa ya, terserah. Melihat kondisi korban luka-luka tragedi Kanjuruhan bagian 1, bagian 2 sudah, bagian 3 sudah lah, ini malah kembali ke bagian 1. Pandangan jadi blur, berobat dengan biaya pribadi. Nah, judulnya seperti itu. Ditolak rumah sakit, disuruh bayar pakai dana pribadi, sampai salah diagnosis. Luka kedua itu dialami oleh korban luka tragedi Kanjuruhan tanggal 1 bulan 10, sebulan berlalu. Banyak korban yang tidak tertangani dengan baik. Ditulis oleh Bagus Putra Pamungkas, Kabupaten Malang. Aduh, teriak Nanda Alivia, hidungnya disogok oleh tim medis RSUD Kanjuruhan. Padahal dia baru saja duduk di kursi, belum sempat bicara apa-apa, tapi langsung di swab katanya untuk tes COVID, kata Nanda saat ditemui Jawa Pos di kediamannya di kawasan Gondang Legi, Kabupaten Malang, 30 bulan 10. Nanda langsung berbesmili, dia tidak kuasa menahan sakit di hidungnya. Saya sampai teriak kok, kasar banget ke pasien, tambahnya. Sang ibu Agustina Handayani sampai kaget, dia memang menemani putrinya periksa. Kedua mata Nanda masih merah, tulang kering di kaki kanannya juga retak, tapi kok tiba-tiba di swab tanpa ngomong dulu. Kan kasihan anak saya, tegasnya. Dia sempat merekam saat Nanda menangis, tapi Agustina mendapat ancaman, ngapain kok direkam, saya laporkan kamu pakai undang-undang ITE, kata Agustina menirukan ucapan pegawai RSUD Kanjuruhan. Agustina hanya bisa diam. Nanda kemudian diperiksa, dia mendapat resep obat, tapi setelah itu saya disuruh tanda tangan agar anak saya bisa pulang paksa. Kalau diperiksa ke rumah sakit lagi sudah tidak di cover, disuruh bayar, ungkap Agustina. Agustina begitu kecewa, tapi Nanda malah senang bisa pulang, tidak harus ngamar di rumah sakit. Saya takut kalau dirawat di rumah sakit malah nanti jangan-jangan divonis COVID, lebih baik pulang saja, beber Nanda. Apalagi baru saja ada korban ke-135, korban atas nama Farsyah Dwi itu dinyatakan meninggal akibat COVID. Nanda sudah trauma kembali ke rumah sakit. Nanda kemudian hanya mendapat pengobatan tradisional. Kalau kaki kanannya bisa tak pijet sendiri, Mas, saya ini bisa pijet, kok, ungkap sang ayah Fakturoji. Jadi sampai saat ini tulang kering kaki kanan Nanda belum mendapat perawatan medis, hanya dipijat sang ayah. Meski begitu, kondisi Nanda mulai membaik. Saat Jawa Pos berkunjung tanggal 30 bulan 10, dia sudah bisa berjalan. Sekarang sudah agak mendingan, tinggal bengkaknya saja, beber mahasiswi Universitas Islam Malang. Itu. Cuma kedua matanya masih agak merah. Kalau mata saya dapat obat tetes dari rumah sakit. Saya juga masih sering ke spesialis mata, tambahnya. Tentu saja itu dengan biaya pribadi. Nanda tidak mau ada apa-apa dengan matanya.
Memang warna merah mulai memudar, tidak seperti saat awal tragedi. Sudah tidak sakit, tapi sekarang kalau dipakai lihat jarak jauh sudah agak ngeblur, Mas, nggak jelas nada. Ngeblur berarti remeng-remeng loh, jadi rotok blawur, rotok kawur ya, agak kawur, remang-remang. Meski begitu, mahasiswi yang baru saja menuntaskan program KKN itu sangat bersyukur karena saya sempat dikira sudah meninggal. Saya ditemukan di sebelah 17 jenazah lainnya kena nanda. Pak Turoji sempat shock saat tahu anaknya jadi korban karena sebelum pertandingan saya sudah wanti-wanti agar tidak ada yang melihat pertandingan derby Jatim, katanya. Dia punya adik yang bekerja di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sebelum laga, dia bilang kalau bakal ada rusuh di Kanjuruhan. Saya percaya, malah habis tahlilan saya umumkan ke semua tetangga agar tidak nekat nonton, bebernya. Tapi Nanda akhirnya tetap nekat melihat. Soalnya saya sudah kadung beli tiket, jadi iman-iman pungkas Nanda. Dah, ini lur ya. Akibat dengan terjadinya insiden di Kanjuruhan, gitu. Ini banyak yang menjadi korban, jadi sebagian orang menjadi korban, ya beberapa orang lah ya, 100 berapa itu. Cuma ini Nanda kan alhamdulillah masih bisa terselamatkan gitu. Cuma sekarang matanya kabur, keblur, jadi remeng-remeng kalau melihat. Nah, kakinya juga belum begitu sembuh, tapi masih lumayan dibandingkan yang lain daripada meninggal atau patah tulang gitu. Nah ini untuk mata kabur gitu, ini selain diobati di medis gitu. Di medis itu kan mungkin pada obat tetes atau obat untuk memulihkan kembali lah. Ini kalau ditambahi dengan pengobatan dari Yang Maha Kuasa, dengan ridho kedua orang tua, nah, itu otomatis nanti setelah diridho itu hatinya langsung adem ayem tentrem, otomatis nanti sel-selnya yang ada di matanya akan kembali normal lagi loh. Jadi jangan khawatir gitu tentang kaburnya mata. Jadi itu nanti bisa sembuh, lama-lama bisa kembali normal kembali. Jadi tidak usah perlu dikhawatirkan. Ini cuma diridhoi aja setiap hari, nanti sampai sembuh. Nah, gitu. Bicaranya gitu. Jadi cuma kan karena sudah terjadi apes, padahal kan orang tuanya sudah melarang jangan melihat, gitu. Nah itu andai kata orang tua tidak ada kata-kata itu, mungkin malah enggak akan terjadi musibah seperti ini, gitu. Itu karena hanya orang tuanya aja melarang. Nah inilah yang menyebabkan si Nanda menjadi termasuk korban Kanjuruhan. Nah ini jadi ini untuk memulihkan, jadi gampang nanti minta ridho aja kedua orang tua, nanti untuk mengembalikan sel-sel yang di mata nanti akan bisa pulih kembali ya, dengan karena apa, hatinya adem ayem tentrem nih, nanti sel-selnya akan berfungsi normal kembali seperti sedia kala. Nah gitu.
Nah, kita cek dulu, Lur.